Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, membahas Yusuf Mansur ini tidak akan pernah bisa lengkap kalau tidak diiringi dengan intrik, kelicikan, dusta, tipu, bohong. Sebenarnya dalam sejarah masyarakat kita, cerita kelicikan, pengecut, mau menang sendiri, itu kita ingat dengan kisah Ken Arok. Ken Arok itu ya, kalau dalam sejarahnya kan dia bukan siapa-siapa tadiannya. Tapi dia ingin mengambil kekuasaan dari Raja Tunggul Ametung di kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Jadi dramanya itu harus ada yang menjadi kambing hitam. Kambing hitamnya saat itu adalah Kebo Ijo. Jadi bagaimana keris yang hebat ini yang dibuat oleh Empu Kerisan itu yang bernama Empu Gandring, ya kan? Empu Gandring membuat keris, lalu keris ini nanti dipakai oleh Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Nanti istrinya Ken Dedes juga diambil sebagai permaisuri. Jadilah dia raja kerajaan Singasari. Dan tumbalnya atau korbannya di saat itu adalah Kebo Ijo. Itu cerita bagaimana dalam politik penuh kelicikan, kejahatan, penipuan. Nah, Yusuf Mansur itu juga begitu dia. Dia ingin menggunakan senjata orang lain untuk membunuh lawan-lawannya secara tidak bertanggung jawab. Cuma bedanya sebenarnya masyarakat kita dengan licik-licik itu, kalau orang sudah antisipasi, itu kelicikan apapun bisa diatasi gitu. Nah, Yusuf Mansur ini menggunakan isu agama, ini orang yang kecelep jadinya gitu. Isunya dakwah, ya, kalau terdesak syariah gitu-gitu kan. Itu yang dia lakukan sekarang. Dia nggak mau bertanggung jawab. Ngapain lo ke pengadilan? Nanti pengadilan tuh bicara kalah menang. Lu butuh duit, datang ke rumah aneh, kita bayar. Bagaimana dia? Pernah nggak dia mau bayar? Kalah pun dia nggak mau bayar. Itu hanya bahasa ya, bahasa di depan kamera. Oh, biar nampak nih, oh ini tulus sekali ini orang gitu. Padahal nanti dia ingin menusuk dia. Jadi Yusuf Mansur mau tobat itu nggak ada cerita. Enggak, dia nggak mau tobat. Kalau tobat dalam pandangan Yusuf Mansur, pendapatan berkurang. Dia melakukan tindakan-tindakan licik atas nama dakwah, atas nama syariah, atas nama tebung tanah. Enggak laku sudah. Jadi dia akan menggunakan satu strategi, ya kan? Bagaimana membunuh pakai senjata pinjaman. Dan itu yang dia kembangkan oleh Yusuf Mansur, membunuh pakai senjata pinjaman. Jadi mungkin ya kalau dalam bahasa filsafat orang Cina itu, salah satu strategi licik yang diajarkan oleh Sun Tzu, bunuhlah lawan-lawanmu dengan memakai senjata pinjaman, jangan pakai senjatamu. Jadi Yusuf Mansur dalam kasus Jabal Nur itu dengan jemaah masjid kota wisata, kenapa dia sukses gitu? Salah satu strategi yang dipakai oleh Yusuf Mansur itu adalah menggunakan buffer zone gitu. Di senjatanya dia nggak langsung dia pakai, misalnya nih barisan terdepan ada katakanlah BMT gitu. Ya kan? BMT ini nanti itu yang nampung duit. Nah, setelah ada beberapa fase, baru duit ini masuk ke Yusuf Mansur. Karena itu jawaban Yusuf Mansur nggak pernah itu konsisten. Nggak pernah konsisten. Yang pertama begitu dia kasusnya muncul ke permukaan,
dia mau mau dikremek oleh jamaah itu, dia sanggup, ana akan bayar. Ada itu, akan dikembalikan. Dikembalikan sekali, udah itu dia menghilang sudah. Sudah itu tempat, itu sisi yang dia pakai yang pertama. Ana akan kembalikan. Yang kedua, begitu udah jauh, udah keluar dari ancaman yang pertama, dia akan bilang itu orang tuh fitnah aneh itu fitnah dia katanya. Nah yang ketiga, dia akan bilang lagi, oh dulu tuh udah saya bayar itu, katanya tadi nggak ikut. Lalu dia bilang dia katanya nggak ikut, tapi bayar. Coba logiknya di mana? Nggak ikut kok bayar. Dia cuap-cuap itu di Daku channelnya. Udah aneh bayar itu 23 miliar. Di tempat lain dia bilang itu daun-daun yang aneh sulap, udah bayar utang itu. Mungkin sinting gak nih orang nih? Katanya daun disulap sudah bayar, dengan daun disulap jadi duit, dia bayar utangnya. Tapi orang kan gak ada yang terima. Siapa yang terima? Nah ini Mansur gak berani. Akhirnya dia bilang, akhirnya orang melaporkannya ke pengadilan negeri. Wah, dia mencoba lagi beralibi ini kan kasus syariah gitu. Seolah menipu itu atas nama syariah boleh. Seperti cerita Mansur lah, kan cerita manusia yang menghalalkan pencurian atas nama syariah ini. Aneh udah selawatin, gitu kan? Tunjuk, ambil, bawa. Tunjuk, ambil, bawa. Siapa yang ngikutin, masuk penjara. Nah ini yang diceritakan oleh Mansur. Dia dengan cara licik ingin membunuh lawan-lawannya, ingin mendapatkan keuntungan, pakai ini senjata pinjaman. Jadi yang dia pinjam tuh mungkin PT ya disebut dengan Adi Partner Perkasa atau Adi Partner lupa nama Perdana gitu. Suatu yang kedua dia pakai lagi mungkin ya Ustadz dia pakai, karena itu sekarang hampir tidak ada Ustadz yang mau membela jemaah. Coba yang kasusnya dulu dia yang bawa proposal ini gitu, korban-korban ini meminta tolong lagi ke Ustadz kan antum lu yang bawa. Apa jawaban si Ustadz jenggot ini? Jenggot dia, udah maafin aja deh, sama seperti Mansur. Maafin aja deh, Allah Maha Kaya. Aduh, kalau udah begini dunia, waduh polisi itu nggak ada guna nanti nih. Pencuri nampak, udah maafin aja deh. Mana dunia ini? Pusing pala kita nih. Ngeri kita ini nih. Jadi banyak sekali orang-orang licik, orang-orang yang sudah kemaruk duit. Jadi ya syariah itu buat dia bukan sebuah sistem ilahi yang memberikan keadilan kepada semua pihak gitu. Tapi tujuannya bagaimana berlindung di balik isu syariah, tapi sebenarnya dia mau ngerampok gitu. Dia ngerampok duit jamaahnya pakai isu syariah gitu. Itu yang terjadi. Jadi kita lihat kelicikan itu ya umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mau bertanggung jawab. Mansur kenapa licik gitu? Karena dia nggak mau bertanggung jawab, maka kelicikan adalah senjata utamanya. Seperti video kita sebelumnya, ya mazhab dia itu, mazhab yang pertama yang dia pakai itu dusta. Dia sanggup itu berdusta gitu. Kemudian dia sanggup mengingkari. Kalau terdesak gimana? Ya dia kabur, melarikan diri. Kalau nggak terdesak, dia kabur bawa duit jemaah dari kelompoknya gitu. Jadi kabur juga gitu. Itulah yang dilakukan oleh Mansur. Bagaimana sekarang ini orang mulai memahami duduk persoalan. Siapa ini hamba Allah ini yang begitu licik, begitu bersemangat untuk mengambil duit dari jemaahnya. Lalu dia gunakan untuk kepentingan diri dan keluarganya. Dia lahir sebagai keluarga hedon, kata orang Sunda nih, hedon katanya. Jadi itulah yang terlihat bagaimana Mansur, manusia yang tidak pernah mau bertanggung jawab
Dia licik menggunakan seperti Ken Arok, menggunakan keris empu gandring untuk membunuh Tunggul Ametung, dan yang bertanggung jawab adalah Kebo Hijau. Itulah sekelumit kisah tentang manusia licik di tengah kita saat ini yang bernama Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.